Tentunya saya memiliki overthinking yang sesuai dengan sebutannya berlebihan dalam memikirkan umur orang tua saya. Yang selalu berputar di pikiran saya adalah bagaimana jika suatu saat saya berhasil sukses namun terlambat untuk membahagiakan orang tua saya. Sehingga orang tua saya tidak sedikit pun merasakan hasil jerih payah saya, sedangkan orang tua saya bersusah payah membesarkan saya. Jika kelak takdir itu terjadi di hidup saya, bagaimana cara saya untuk menerima takdir yang paling menyakitkan untuk anak bungsu? Ustadz menyampaikan bahwa qadarullah adalah kuncinya. Bagaimana jika saya sudah meyakini bahwa itu takdir Allah, namun jauh di lubuk hati saya terluka. Saya bermanja-manja dengan Allah, menangis-nangis dengan Allah, apakah saya berdosa? Karena itu seperti saya tidak menerima. Padahal saya menerima, namun saya sedih sekali. Apakah tanda kutip sedih sekali itu termasuk dosa? Sebelumnya terima kasih karena sudah meluangkan waktu menjawab pertanyaan saya, Ustadz. Nabila ini seumur anak kedua saya. Jadi ya sama dengan anak saya lah. Saya akan menjawab sebagai ayah, bukan sebagai ustadz. Apa? Jadi kan Nabila tadi pengen tahu ya, gimana membahagiakan orang tua sementara saya anak bungsu, waktu saya buat sukses mungkin masih lama, sementara usia orang tua saya sudah tua, saya takut nggak punya waktu, bla bla bla. Nabila tahu nggak kebahagiaan orang tua yang tertinggi itu apa? Ngelihat kamu bahagia. Sebagai ayah tuh, saya nggak pernah ekspektasi anak saya akan balas saya dengan apa enggak. Setiap saat sejak saat ini, kalau saya ngelihat anak saya ini, yang anak saya yang seumur dengan Nabila itu namanya Maryam. Kalau Maryam itu antusias di sekolahnya, Maryam itu bahagia di sekolahnya, saya nggak nuntut dia berprestasi ya, saya nuntut dia bahagia aja. Makanya saya nggak pernah nanya dia, kamu dapat nilai apa? Saya nanyanya kamu bahagia nggak kak gitu. Jadi kalau dia antusias, dia bergairah, dia feel alive dalam hidupnya, terus dia ngejalanin apa yang dia suka selama itu bermanfaat, saya sebagai ayah itu udah cukup puas. Dan di situ saya udah ngerasa dibahagiakan sama dia. Saya nggak nuntut kalian harus sukses secara akademik, secara karir, nanti ngasih saya ini, ngasih saya itu. Itu mah apa ya? Kayak nggak kepikiran malah sama saya. Sebagai orang tua tuh nggak kepikiran itu. Justru saya berpikir kayak sekarang nih, bentar lagi Aisyah anak pertama mau kuliah ke Jepang kan. Anak-anak itu sebetulnya kita kan, saya sama istri itu sama-sama lulusan Al-Azhar ya. Ya sewajarnya kita berharap anak ada yang belajar bahasa Arab dong. Tapi lucunya anak saya asal belajar bahasa Arab sakit. Malah di rumah itu udah ada 2 guru bahasa Arabnya, gampang kan belajarnya kan. Kita bisa dialog bahasa Arab setiap hari, conversation bisa gitu. Saya juga kalau ngomongin rahasia sama istri pakai bahasa Arab biar anak-anak gak dengar. Walaupun sekarang mereka udah mulai nangkep nih, udah saking seringnya jadi mereka udah ngerti kok Baba ngomong apa sama Umi gitu. Akhirnya sekarang kita pakai bahasa isyarat lama-lama. Soalnya bahasa Arab mereka secara pasif ngerti, tapi aktifnya enggak. Mereka tuh kalau belajar bahasa Arab udah kita suggest, kita support tuh sakit aja. Tapi giliran dia belajar bahasa Jepang, kok dia kayak bergairah banget, semangat dan segala macam. Ya udahlah. Karena yang penting buat saya kebahagiaan dia, bukan ambisi dan obsesi orang tua kan. Walaupun kita pengennya ada yang nerusin tradisi ke Mesir, ke Al-Azhar, jadi ustadz, jadi ustazah gitu. Ya udahlah, masing-masing anak itu kan punya hidupnya sendiri. Asal dia bahagia, saya juga bahagia. Kak, kamu mau apa? Aku pengen ke Jepang, Mbak gitu. Ya udah, tugas saya adalah ngarahin biar di Jepangnya tetap jadi kayak sesuatu yang beribadah apa. Saya bilang, Kak, mau nggak kamu nanti di Jepang tuh bikin program dakwah untuk orang Jepang? Siapa tahu orang Jepang banyak yang converting to Islam lewat kamu. Karena saya walaupun main ke Jepang, alhamdulillah saya dakwah juga. Jadi ada satu orang Jepang asli yang sekarang tuh udah masuk Islam dan dia jadi sensei imam masjid di Tokyo. Dia pernah ikut tausiah saya waktu saya lagi main snowboard di salju. Seharian pas sholat asar kan kita jamak ya, zuhur sama asarnya di takhir. Pas sholat asar kita sholatnya di atas gunung, sholatnya di salju. Jadi pas sujud itu tuh dingin banget jidat itu, karena sujudnya di atas salju. Habis sholat asar kita ngobrol-ngobrol di atas, udah capek seharian main snowboard kan. Ternyata ada dia di situ. Itu awal dia kayak tertarik gitu tentang Islam gini-gini. Alhamdulillah kemarin ketemu lagi setelah 10 tahun kita nggak ketemu. Dia bilang, Ustadz masih kenal saya? Maaf saya lupa. Ustadz dulu pernah ceramah, walaupun saya waktu itu bukan ceramah niatnya, cuma sharing doang. Di Gunma namanya tempat gunung salju. Di Gunma Ustadz pernah ceramah dan saya dengar, dan alhamdulillah sekarang saya udah jadi muslim, jadi sensei, jadi imam masjid di Tokyo. Dari situ saya yakin bahwa dakwah ini bisa loh ke orang-orang Jepang.
Karena anak saya senangnya psikologi, saya bilang ya udah kamu ngambil psikologi aja, terus dakwahnya lewat mental health. Orang Jepang itu banyak yang butuh tentang teori mental versi Islam. Oh ya Mbak, mau Mbak gitu. Yang penting saya ngarahin, tapi passion dia ke Jepang, belajar bahasa Jepang, ya udah ikut aja. Itu udah bahagia buat saya. Saya nggak pernah berpikir nanti kalau Aisyah udah lulus, Aisyah kasih saya apa misalnya bukan keluarga negaraan, permanent resident di Jepang, bisa tinggal di Jepang. Enggak. Jadi Nabila nggak usah khawatir. Nabila bisa bahagiain orang tua bahkan sejak saat ini. Ketika Nabilanya happy, ketika Nabilanya di sekolahnya baik, insya Allah orang tua itu tulus banget loh mencintai anaknya. Jadi nggak minta apa ya istilahnya balas budi ya, nggak. Happy-nya kalian itu happy-nya orang tua. Jadi nggak usah khawatir telat lah sebagai anak bungsu, nggak kayak kakak-kakak udah bisa ngebalas, nggak gitu juga. Apalagi anak bungsu itu biasanya yang justru paling gimana ya sama orang tua ya. Saya punya anak bungsu yang paling kecil tuh namanya Ertuğrul, umur 6 tahun. Itu tuh kalau saya keluar kota lebih dari 3 hari sakit dia. Saking dekatnya sama saya, kirim voice note, Baba aku sakit, babanya nggak pulang-pulang. Aku nggak akan sembuh kalau Baba nggak pulang. Pengen terbang saya kalau udah dengar kayak gitu kan ya. Sampai di rumah, karena dia senangnya reok Ponorogo hobinya. Baru buka pintu dia udah gini-gini, saya juga langsung. Saya tuh di rumah nggak kayak yang di video Alwi ya. Itu terlalu soleh sih. Anak takut. Nah, jangan takut. Sesungguhnya Allah. Nggak. Terlalu keren itu mah. Sama di rumah bukan Ustadz Hanan, bukan Uha, Baba. Bukan Uha. Nggak ada saya di rumah. Sesungguhnya Allah berfirman. Nggak. Di rumah mah biasa aja. Walaupun ngasih nasihat deep talk kalau dengan anak gadis. Jadi Nabila, insya Allah Nabila tetap bisa membahagiakan orang tua dengan justru menjadi anak yang bahagia, menjadi anak yang solehah. Itu udah lebih dari cukup bagi orang tua.